Dulu saya tak menyangka bisa setenang ini. Hidup dulu terasa seperti perlombaan yang tak ada garis akhirnya. Saya berlari terus, mengejar banyak hal yang bahkan tak tahu apakah benar-benar saya butuhkan. Saya bekerja keras, takut tertinggal, takut gagal, takut tak diakui. Tapi ternyata, seiring waktu berjalan, semuanya perlahan berubah. Kini saya duduk di beranda rumah, memandangi langit sore, mendengarkan suara burung, dan saya hanya tersenyum. Karena akhirnya saya mengerti, ketenangan bukan datang dari apa yang kita punya, tapi dari bagaimana kita menerima apa yang sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga hari ini hati kita tenang, pikiran kita lapang, dan langkah kita penuh rasa syukur. Hari ini saya ingin bercerita. Sebuah cerita sederhana tentang kehidupan, tentang waktu, keluarga, dan rasa syukur yang perlahan menuntun saya menemukan arti ketenangan sejati. Dulu saya berpikir bahwa ketenangan itu hanya bisa datang ketika semua urusan selesai. Ketika semua masalah sudah tertata rapi, ketika semua mimpi sudah tercapai. Tapi nyatanya, hidup tak pernah benar-benar rapi. Selalu ada saja yang tak sesuai rencana. Dan justru disitulah saya belajar bahwa ketenangan bukan soal tidak adanya masalah, tapi tentang bagaimana kita bisa tetap tenang di tengah kekacauan. Saya ingat betul masa-masa muda dulu. Hari-hari terasa penuh ambisi, penuh rencana, penuh target. Saya bangun pagi hanya untuk segera berlari ke pekerjaan, bergegas ke sana kemari tanpa sempat menikmati udara pagi. Makan pun sering tergesa, ngobrol dengan keluarga hanya sekadar formalitas. Saya pikir semua itu adalah bukti bahwa saya orang yang sibuk dan produktif. Tapi ternyata, di balik semua itu, hati saya hampa. Saya selalu merasa ada yang kurang. Saya selalu merasa belum cukup. Hingga suatu hari, semuanya berubah. Saya kehilangan seseorang yang sangat saya sayangi. Sosok yang selama ini menjadi tempat saya pulang, tempat saya bercerita, dan tempat saya tertawa. Saat itu, waktu seakan berhenti. Saya duduk lama di ruang tamu, menatap foto di dinding, dan baru saat itulah saya sadar betapa selama ini saya terlalu sibuk mengejar hal-hal di luar diri saya, sementara kebahagiaan sejati justru ada di sekitar saya. Di wajah orang-orang yang saya cintai. Sejak hari itu, hidup saya tak lagi sama. Saya mulai belajar pelan-pelan. Belajar untuk tidak tergesa. Belajar untuk berhenti sejenak dan menghirup napas dalam-dalam. Belajar untuk hadir di setiap momen, meski hanya sekadar duduk di samping orang tua tanpa kata. Dulu saya pikir, diam itu buang-buang waktu. Tapi sekarang saya tahu, dalam diam seringkali ada keindahan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Saya belajar juga untuk tidak menyimpan dendam. Dulu, saya sering marah pada orang-orang yang mengecewakan saya. Saya sering menyalahkan keadaan, menyalahkan masa lalu, menyalahkan siapapun yang membuat jalan hidup saya terasa berat. Tapi waktu mengajarkan bahwa menyimpan amarah hanya melukai diri sendiri. Seiring usia bertambah, saya memilih memaafkan. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena saya pantas untuk tenang. Ketenangan rupanya adalah hasil dari banyak kehilangan dan banyak penerimaan. Saya kehilangan banyak hal. Waktu, kesempatan, bahkan orang-orang yang dulu begitu dekat. Tapi dari semua kehilangan itu, saya justru menemukan diri saya sendiri. Saya belajar bahwa hidup bukan tentang berapa banyak yang kita dapat, tapi seberapa dalam kita bisa mensyukuri yang tersisa. Sekarang, saya lebih sering duduk di teras setiap pagi, menikmati teh hangat sambil mendengarkan burung bernyanyi. Kadang saya hanya memandangi pepohonan dan berpikir, begini saja sudah cukup. Dulu saya ingin dunia tahu saya berhasil. Sekarang saya hanya ingin hati saya tahu
saya bahagia. Saya juga belajar bahwa waktu berjalan tanpa kompromi. Ia tak menunggu siapapun. Anak-anak tumbuh, orang tua menua, dan kita perlahan berubah. Karena itu, saya mulai berhenti menunda. Kalau rindu saya hubungi. Kalau ingin minta maaf, saya katakan. Kalau ingin memeluk, saya lakukan sekarang. Hidup terlalu singkat untuk menunggu momen yang sempurna. Sebab kadang momen yang paling sederhana justru yang paling berharga. Ada satu hal yang dulu saya abaikan. Rasa syukur. Saya dulu berpikir syukur itu muncul kalau hidup sedang baik-baik saja. Tapi saya salah besar. Justru di saat-saat sulitlah rasa syukur paling dibutuhkan. Karena bersyukur bukan berarti menolak kenyataan, tapi menerima kenyataan dengan hati yang lapang. Sekarang, setiap kali ada cobaan datang, saya belajar berkata dalam hati, mungkin ini cara Tuhan menuntun saya. Saya pernah mendengar seseorang berkata, hidup bukan tentang mencari kebahagiaan, tapi tentang menciptakannya. Dan saya setuju, bahagia bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi dari cara kita memandang hidup ini. Ada orang yang punya segalanya tapi tetap gelisah. Ada pula yang hidup sederhana tapi wajahnya selalu damai. Kuncinya ada di hati. Seberapa ikhlas kita menjalani, seberapa tulus kita menerima. Ketenangan sejati ternyata muncul ketika kita berhenti membandingkan. Dulu saya sering iri, melihat orang lain lebih sukses, lebih bahagia, lebih mapan. Tapi sekarang saya sadar, setiap orang punya waktunya masing-masing. Apa yang cocok untuk mereka, belum tentu cocok untuk saya. Tuhan sudah mengatur semuanya dengan takarannya sendiri. Tugas saya hanyalah berusaha sebaik mungkin, lalu berserah. Saya jadi teringat satu momen kecil, tapi bermakna. Suatu sore, saya dan ibu duduk di dapur. Ia sedang mengupas bawang sambil bercerita tentang masa kecil saya. Ia tertawa, lalu berkata, "Dulu kamu sering sekali menangis hanya karena kehilangan mainan." Saya tersenyum dan menjawab, "Sekarang pun saya masih menangis, Bu. Tapi bukan karena mainan, melainkan karena kehilangan waktu." Ibu terdiam, lalu menatap saya sambil tersenyum lembut. Saat itu saya merasa, mungkin ketenangan itu sederhana. Hanya duduk bersama orang yang kita cintai, tanpa tergesa, tanpa harus sempurna. Dan kini, setiap kali saya menatap langit malam, saya hanya berbisik, "Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena dulu Engkau izinkan saya lelah, agar saya tahu nikmatnya istirahat. Terima kasih karena dulu Engkau biarkan saya tersesat, agar saya belajar menemukan arah. Terima kasih karena dulu Engkau biarkan saya kehilangan, agar saya mengerti makna memiliki. Saya tak lagi mengejar hidup yang megah. Saya hanya ingin hidup yang damai. Tak perlu ramai, tak perlu dipuji, cukup tenang dan penuh syukur. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang kita miliki yang membuat kita bahagia, tapi seberapa dalam kita bisa mensyukuri yang ada. Jadi, bagi siapapun yang saat ini sedang merasa gelisah, merasa hidup terlalu berat, percayalah. Akan tiba saatnya kamu juga berkata, seperti saya sekarang. Dulu saya tak menyangka bisa setenang ini. Ketenangan itu nyata, tapi ia datang perlahan. Ketika kita mulai berdamai dengan masa lalu, memaafkan diri sendiri, dan belajar bersyukur atas apapun yang masih tersisa hari ini. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat kecil untuk kita semua. Bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling mampu menikmati perjalanan. Dan jika hari ini kamu masih dalam proses menemukan tenangmu, percayalah, kamu sedang di jalan yang benar.
Karena ketenangan bukan tujuan akhir, melainkan cara kita melangkah setiap hari. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga hati kita selalu dijaga dalam damai dan syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.